kecil, selamat datang di kelas geografi dari Puspanusa Montessori. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengenal menu-menu makanan yang ada di rumah makan khas dari Padang. Nah, kita juga akan bermain peran sebagai pramusaji atau pelayan yang ada di restoran rumah makan Padang. Yuk kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, berikut ini adalah alat-alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, gambar dari rumah makan Padang, lalu gambar-gambar menu dari rumah makan khas Padang, piring kertas, dan juga lem. Nah, pertama Miss Rifda akan menceritakan kepada teman-teman bagaimana sih caranya kita memesan menu makanan di rumah makan khas Padang. Miss Rifda akan menyimpan bahan-bahan yang tidak kita butuhkan. Nah, teman-teman kecil bisa lihat di sini bersama-sama. Miss Rifda punya gambar dari makanan-makanan yang sudah ditata di restoran Padang. Biasanya teman-teman kecil bisa melihat bahwa restoran Padang ini memiliki bentuk makanan yang disusun seperti ini. Cara memesannya ini ada dua cara teman-teman kecil. Cara yang pertama adalah seperti ini. Teman-teman kecil melihat menu-menu yang ditampilkan atau dipresentasikan oleh rumah makan Padang, lalu teman-teman kecil dapat memilih menu apa yang teman-teman kecil inginkan. Misalnya ayam goreng atau telur dan sebagainya. Teman-teman bisa memilih sesuka hati teman-teman. Lalu cara yang berikutnya, cara yang kedua. Nah, biasanya ini adalah cara yang unik karena makanannya sudah disajikan di atas meja teman-teman kecil. Biasanya semua makanan akan dikeluarkan oleh pramusajinya atau pelayan tokonya. Lihat, ada berbagai macam makanan ya, mulai dari ikan, sambal hijau, telur. Wah, dan masih banyak lagi. Terlihat nikmat ya teman-teman kecil. Apabila teman-teman kecil sudah memilih menu makanannya, biasanya piring teman-teman kecil akan berbentuk seperti ini. Wah, nikmat sekali ya terlihatnya. Ada nasi di tengah, ada ayam gulai, ada keripik, ada daun singkong dan juga cabai. Nah, selanjutnya Miss Rifda akan memperlihatkan beberapa menu yang ada di rumah makan khas dari Padang. Teman-teman kecil dapat menyiapkan kertas yang berbentuk lingkaran. Kita akan membahas satu persatu ya makanannya. Nah, gambar yang pertama adalah gambar dari ayam gulai. Wah, terlihat nikmat ya. Ayamnya disiram dengan santan yang berwarna kuning. Rasanya gurih dan nikmat sekali. Selanjutnya adalah daging rendang. Wah, ini yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya ya teman-teman kecil. Wah, lihat daging rendangnya teman-teman kecil berwarna coklat. Nah, ini adalah dendeng batokok, yaitu daging yang sudah dipukul-pukul lalu ditambahkan dengan cabai hijau. Berikutnya adalah ayam pop. Nah, ayamnya ini biasanya hanya direbus lalu disirami oleh kuah. Wah, yang ini adalah sate Padang. Ya, sate Padangnya disirami juga dengan kuah yang kental. Berikutnya ada tunjang. Wah, tunjang ini biasa disebut juga dengan kikil ya. Rasanya teksturnya kenyal dan juga disirami kuah santan yang gurih. Wah, ini adalah telur dadar. Telur dadarnya spesial ya karena tebal sekali dan diisi juga dengan daun bawang. Berikutnya adalah, nah ini adalah sayur pelengkapnya. Biasanya kita saat makan di rumah makan khas Padang, kita akan mencicipi daun singkong. Daun singkong ini tidak lengkap kalau tidak ditemani dengan cabai hijau. Rasanya ada yang pedas, ada yang tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman kecil mau mencicipinya, boleh ya.
Nah, biasanya daun singkong dan cabai hijau juga dilengkapi dengan sayur nangka. Ini sayur nangkanya sudah dimasak dengan santan. Berikutnya kita punya sambal teri. Wah, lihat teman-teman kecil, ada ikan teri ya yang ditumis dengan cabai warna hijau dan merah. Nah, dan yang terakhir adalah kerupuk kulit atau jengek. Nah, kerupuk kulit ini biasanya kita bisa siram dengan kuah santan. Wah, enak sekali rasanya. Wah, ada banyak sekali ya menu-menu makanan di rumah makan khas Padang. Selanjutnya, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk bermain peran sebagai pramusaji atau pelayan yang ada di restoran rumah makan Padang. Cara menyajikannya ini sangat unik karena kita akan membawa beberapa piring langsung secara bersamaan. Pertama-tama, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil menempelkan menu-menu makanannya di atas piring kertas. Kita rapikan terlebih dahulu ya gambar-gambarnya. Mulai menempelkannya di atas piring kertas ya teman-teman kecil. Teman-teman kecil bisa menggunakan lem. Kita akan mulai dari dinding batokok. Kita berikan lem. Kita tempelkan di sini. Nah, wah, seperti ada dinding sungguhan di atas piring kertas kita ya teman-teman kecil. Kita bisa lanjutkan yang berikutnya. Rendang. Lalu ada ayam gulai. Ayam pop. Miss Rifda akan memilih cabai hijau dan daun singkong terlebih dahulu nih teman-teman kecil. Cabai hijau. Kita bisa tempelkan ya teman-teman kecil, sama seperti yang sebelumnya. Lalu daun singkong. Berikutnya adalah tunjang. Wah, tunjang ini sangat nikmat teman-teman kecil. Apakah ada yang sudah pernah mencobanya? Teksturnya sangat kenyal. Lalu sudah mau telur dadar. Spesial nih telur dadarnya karena tebal. Nah, tersisa 2 piring. Dan Miss Rifda mau memilih kerupuk kulit atau cengek dan juga sayur daun nangka. Sayur nangkanya bisa kita tempelkan kembali. Yang terakhir adalah kerupuk kulit atau jengek.
Kalau teman-teman kecil belum pernah mencoba menyiram jengek dengan kuah gulai, wah teman-teman kecil perlu mencobanya nih karena rasanya jadi sangat enak. Nah, Miss Rifda sudah mempunyai piring-piring yang sudah terdapat makanan di atasnya. Nah, Miss Rifda sekarang mau mengajak teman-teman kecil untuk berperan sebagai pramusaji yang ada di rumah makan khas Padang. Teman-teman kecil bisa melihat di balik piring kertas ini terdapat perekat ganda. Kita bisa lepaskan satu persatu perekat gandanya ya teman-teman kecil. Yuk kita coba. Nah, pramusaji di rumah makan khas Padang ini biasanya meletakkan banyak sekali piring dan membawanya secara sekaligus. Kita bisa menempelkannya di tangan kita ya seperti ini teman-teman kecil. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya. Oke, nah, teman-teman kecil bisa lanjutkan untuk melepaskan setiap perekat ganda di piring-piringnya. Kalau teman-teman kecil membutuhkan bantuan juga boleh saat merekatkannya. Kita bisa menempelkannya lagi di tangan kita seperti ini. Kita lepaskan lagi ya teman-teman kecil. Oke, kalau semuanya sudah dilepaskan, kita akan memasang bersama-sama piring-piring di badan kita ya teman-teman kecil. Yuk kita lepaskan. Nah, pramusaji di rumah makan khas Padang biasanya meletakkan piringnya seperti ini. Kita coba pasang bersama-sama ya di sebelah tangan sebelah kanan Miss Rifda. Teman-teman bisa menempelkan piringnya seperti ini. Wah, ada banyak ya. Biasanya mereka bisa menumpuk banyak piring seperti ini. Juga di tangannya kita juga pegang piringnya. Wah, lihat banyak sekali ya piring yang bisa dibawa oleh para pramusaji di rumah makan khas Padang. Teman-teman bisa mencoba berjalan menggunakan piring-piring ini ya. Selamat mencoba ya teman-teman kecil. Terima kasih banyak telah berkegiatan bersama dengan Miss Rifda. Sampai berjumpa.